Kalau seandainya rahmat itu hanya diberikan kepada umat Islam, maka orang kafir tidak punya hak hidup di dunia ini. Sebab hidupnya mereka itu bukan karena mereka punya duit banyak, hidupnya mereka itu bukan karena mereka sehat, tapi ya hidupnya mereka itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon rahmat, mereka nggak usah mohon, dikasih aja sama Allah. Sementara kita perlu memohon. Pastilah apa yang kita inginkan itu pasti rahmat yang berbeda dengan mereka. Rahmat yang biasa kita terjemahkan dengan kasih sayang, hampir tidak pernah ada yang menerjemahkan rahmat itu sebagai kebaikan. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, salah seorang pakar bahasa Al-Quran, memberikan makna dua. Rahmat itu bisa berarti ar-riqqatu, kasih sayang. Yang kedua al-ihsanu, kebaikan atau budi baik. Dalam pernyataannya beliau menegaskan rahmat yang artinya ar-riqqatu, kasih sayang, itulah yang ditancapkan dan ditanamkan ke dalam lubuk hati setiap umat manusia, bahkan termasuk binatang. Sementara rahmat yang artinya al-ihsanu, budi baik, itu kebaikan, itu khusus untuk Allah yang tidak diberikan hak kepada siapapun selain Allah. Artinya begini, hanya Allah lah satu-satunya yang boleh mengatakan itu karena kebaikanku kamu bisa begitu, itu karena kebaikanku kamu bisa hidup. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sesungguhnya sama-sama zat pemberi rahmat, sama. Kalau Ar-Rahman kita terjemahkan dengan Maha Pemurah atau Maha Pengasih tak pilih kasih. Sementara Ar-Rahim diterjemahkan dengan Maha Penyayang. Yang satu berarti kasih sayang, yang satu berarti kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada istilah abidun, ada ibadun. Kedua kata ini sama-sama berarti hamba. Coba kalau abidun itu jamak dari abdun, artinya hamba. Sementara ibad itu jamaknya abidun. Apa bedanya? Kalau abdun itu hamba, kalau abidun orang yang menyembah. Artinya semua manusia disebut abidun, karena semua manusia adalah hambanya Allah. Tapi tidak semua umat manusia menyembah Allah. Karena itu di dalam Al-Quran untuk menggambarkan hamba Allah yang baik itu menjadi ibad. Di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa Allah punya 100 rahmat, yang 1% ini diberikan di dunia ini, sementara 99% itu diberikan nanti di akhirat. Kenapa digambarkan dengan 1%? Karena sesungguhnya meskipun rahmat Allah begitu sangat besar diberikan kepada makhluknya di dunia ini, hakikatnya kecil. Ar-Rahman 1 juta, Ar-Rahim 1 juta. Dari 1 juta yang diberikan kepada penduduk dunia ini, misalnya jumlahnya 1 juta, jadi masing-masing orang cuma dapat 1. Sementara Ar-Rahim, Al-Quran mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat yang bersumber dari Ar-Rahim ini hanya khusus orang mukmin. Khusus orang mukmin, orang kafir gak dapat. Apa sesungguhnya yang diberikan oleh Allah kepada kita yang khusus untuk orang mukmin, yang orang kafir gak dapat? Karena itu, apa yang kita harapkan dari Allah ketika kita di dunia ini, tentu saja tidak seperti orang kafir. Rahmatnya adalah kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa bersujud kepadanya. Rahmatnya adalah ketika kita diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmatnya. Rahmatnya adalah ketika kita diberikan kekuatan untuk sabar menghadapi ujiannya. Rahmatnya adalah ketika kita diberikan kekuatan untuk bisa menerima atas semua bagiannya. Rahmat-rahmat spesial ini tentu saja pasti akan diberikan kepada orang-orang khususnya. Meskipun doa itu isinya permohonan, tapi hakikat doa itu sesungguhnya ibadah, wujudnya doa. Lah kalau begitu kenapa agama ngajari kita untuk berdoa? Supaya kita sadar bahwa kamu itu hamba. Jadi harusnya ketika setiap orang muslim itu harusnya nggak pernah akan sombong kalau dia pernah doa, gitu maksud saya. Seringkali kita terlambat untuk memahami kebaikan Tuhan, hanya gara-gara tidak dikabulkan pada saat itu. Kalimat ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu maksudnya begini, ada semacam dialog imajiner. Wahai hambaku, beraktivitaslah kamu dengan tenang, bekerjalah dengan tenang, berbuatlah dengan tenang. Kamu gak usah khawatir, nanti di saat kamu itu punya masalah,
Kamu nggak usah khawatir, karena kamu punya Tuhan yang siap untuk mengabulkan doa. Sederhana sebenarnya untuk menjadi hamba Allah itu, yang penting husnudzon saja. Jadi artinya inilah satu aktivitas yang semua umat Islam pasti melakukan. Apa itu? Doa. Allah pingin bahwa kita ini bangga bahwa Tuhan menjadi Tuhan kita.